Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatu ad-Da'wah as-Salafiyah wa Kasyfu Syubhat al-Asriyah. Hakikat dakwah as-salafiyah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah dan manhaj as-salaf, di atas dakwah as-salafiyah al-mubarakah. Langsung saja kita lanjutkan halaman 6. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidallahu ta'ala, lakinnaha laisat hisban tatahazzabu ala ashkhasin mahma azumu la bismi taklid wala ghairihi. Ini kalau kita sambung dengan pembahasan sebelumnya, kata Syekh bahwasanya inna salafiyah manhajun wa hisbun. Dakwah salafiyah itu adalah manhaj dan juga kelompok. Namun kata beliau, namun kelompok yang tidak mengkultuskan orang perorangan. Tidak ada tokoh yang dibaiat. Antum pernah tidak dengar salafi baiat salah seorang ustadz besar? Hah? Tidak ada. Ya. Kalaupun mereka menukil ucapan para ulama, itu pun kalau sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau. Iya, dakwah salafiyah adalah manhaj metode dalam beragama. Iya, dakwah salafiyah itu kelompok. Namun at-taifah al-mansurah itu adalah al-firqatun najiyah. Rasul yang menamakan ad-da'wah salafiyah al-firqah najiyah at-taifah al-mansurah. Namun kata beliau tadi, hisban ya, bukan yang tatahazab ala askhas, yang tidak mengkultuskan, yang tidak mengkeramatkan ya, orang perorangan, individu. Mahma'adhumu, meskipun mereka tokoh besar, mereka orang yang mulia. Namun dakwah salafiyah
tidak pernah mengkultuskan mereka dalam artian semua ucapannya dibenarkan, semua perbuatannya dibenarkan, tidak. Ya. Dakwah salafiyah selalu berpegang dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Ar-Rasul SAW. Itu tolak ukur kebenaran. Qala Allah wa qala Ar-Rasul. Ucapan siapapun ditimbang dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam bidang akidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, al-i'tiqad laisa li wa laisa man huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku, bukan karangan ulama yang lebih di atasku. Wa innama yu'khadul i'tiqad min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma'ajma salafil ummah. Kata beliau, namun akidah itu diambil dari firman Allah, sabda Rasul, dan ijma' para as-salaf. Ini hakikat dakwah as-salafiyah. Seperti yang akan disampaikan lebih lanjut nanti. Sekali lagi, kita tidak menolak. Dikatakan dakwah salafiyah itu kelompok. Iya, kelompok. Namun kelompok yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Iya, kelompok al-firqatun najiyah. Iya, kelompok at-taifah al-mansurah. Kemudian kata beliau, la bismi taqid wala ghairihi. Dakwah salafiyah, as-salafiyun tidak taklid buta kepada siapapun. Dakwah salafiyah mengikuti arahan imam yang 4. Seperti Imam Malik rahimahullah yang mengatakan, kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapanku. Dan ini juga membantah statement dai-dai yang membodohi umat, yang menyesatkan umat dengan mengatakan, ya, Imam Syafi'i itu pindah dari kaul qadim, ucapan yang lama, kepada ucapan yang baru untuk mengikuti kearifan lokal. Paham ya? Jadi ada syubhat dai penyesat umat yang mengatakan Imam Syafi'i itu dulu ketika di negeri Irak punya ucapan pendapat masalah fikih, ya, bukan masalah akidah. Ya. Namanya al-qaul qadim, ucapan lama. Ketika beliau pindah ke negeri Mesir, beliau punya al-qaul al-jadid. Bahkan orang itu mengatakan seandainya beliau pindah ke Indonesia, maka beliau punya ucapan yang ketiga. Naudzubillah min dzalik. Imam Syafi'i rahimahullah pindah pendapat masalah fikih, kata para ulama, karena apa? Beliau mendapatkan dalil yang lebih kuat daripada yang beliau dapati ketika di negeri Irak. Ini beliau mengikuti dalil, bukan mengikuti kearifan lokal. Nah, itulah sekali lagi syubhat dai-dai tersebut. Beliau mengatakan idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli adul haid. Apalagi tadi sampai dikatakan seandainya beliau pindah ke Indonesia, beliau punya pendapat yang ketiga, itu tuduhan dusta kepada Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, beliau sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru masunnah haitsu darat. Kita harus sunnah berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Bukan dengan kearifan lokal. Na'udzubillahi min dzalik. Wa innama tatahazzab ala manhajin wa tariqatin. Ya. Bahwasanya dakwah as-salafiyah itu hanya mengikut manhaj as-salaf, jalan as-salaf. Ya, tidak ngarang-ngarang yang baru. Fa innahu la ra'sa lahum siwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak
ada tokoh yang mereka jadikan panutan yang ucapannya dibenarkan semuanya kecuali Rasulullah SAW. Tapi tadi, para ulama, iya kita hormati mereka. Iya kita ambil ilmu mereka. Namun kita telah diberikan manhaj oleh mereka juga sendiri. Tentang apa tadi? Kullun yukhad min qali wa yatrak illa Rasulullah SAW. Ya. Para ulama, individu mereka, person mereka tidak maksum dari kesalahan. Imam Syafi'i mengakui sendiri tadi. Idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli ardal haid. Makanya beliau tadi punya ucapan lama, pendapat lama. Ketika beliau mendapatkan dalil yang lebih kuat, beliau tinggalkan yang lama. Artinya yang lama itu keliru. Paham ya? Maka ini juga bantahan kepada dai tadi yang mengatakan beliau punya qaul qadim, qaul jadid karena kearifan lokal. Berarti ya kalau orang di negeri Irak ya itu harus tetap ikut pendapat Imam Syafi'i yang lama. Paham maksudnya? Nah, berarti kalau orang Indonesia nggak boleh ikut ucapan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i belum pernah ke Indo. Kan begitu konsekuensinya, kelazimannya. Itulah orang-orang yang asbun. Ya, menuduh Imam Syafi'i pindah pendapat masalah fikih karena ikut kearifan lokal, adat istiadat setempat. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini sekali lagi ya artinya awas di luar sana banyak syubhat, hati-hati milih dai ataupun ustadz ya, meskipun mungkin dia dulunya pernah belajar di Syekh Utsaimin atau ulama-ulama besar, maka hati-hati. Nah. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raih hafidhahullah ta'ala, kama qala Abul Mudzaffar As-Sam'ani wa naqala Ibnu Qayyim rahimahumullah. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani dan dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, innahum la yantasibuna ila maqalatin muayyanatin wala ila syakhsin muayyanin ghairi Rasulullah alaihi wasallam. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah al-firqah najiyah ta'ifah mansurah dakwah salafiyah atau as-salafiyun, mereka tidak menisbatkan diri kepada ucapan tertentu atau kepada individu tertentu selain kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Ahlu sunnah pengikut sunnah, sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul, bukan sunnahnya nenek moyang. Bukan sunnahnya, tadi, adat istiadat, bukan. Namun sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Falaysa lahum laqabun yu'rafuna bi wala nisbah yantasibuna ilaiha ida intasaba siwahum ilal maqalah. Mereka tidak memiliki gelar yang dikenal atau nisbat kecuali kepada tadi sunnah Rasulullah SAW kepada manhaj as-salaf. Ahlul asar, ahlul hadis, ashabul hadis, ahlus sunnah. Nisbahnya mereka kepada siapa? Sunnah Rasulullah alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW. Dakwah salafiyah kepada salaf, kepada para murid-murid Rasulullah alaihi wasallam. Sekali lagi ini yang membedakan dakwah salafiyah dengan kelompok-kelompok sesat yang lain. Ida intasaba siwam ilal maqalat. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Yang mereka menisbatkan diri mereka kepada al-maqalat al-muhdasa. Ucapan-ucapan, akidah-akidah yang sesat. Contoh misalnya kelompok al-khawarij. Mereka dinamakan khawarij karena apa? Akidah mereka. Al-khuruj alal-hukam. Memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Entah memberontak dengan senjata atau dengan alisan, dengan caci makian kepada pemimpin kaum muslimin. Atau seperti kelompok al-murji'ah. Mereka dinisbatkan kepada al-irja karena akidah sesat mereka. Yaitu mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Amal bukan bagian daripada apa? Al-iman. Ini kelompok-kelompok sesat ada yang dinisbatkan kepada ucapan atau keyakinan mereka yang bid'ah yang sesat. Ya. Wa arbabiha atau dinisbatkan kepada tokoh-tokoh mereka.
Seperti kelompok Al-Jahmiyah. Nisbat kepada siapa? Jahm bin Safwan. Kelompok Al-Asy'ariyah. Kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Meskipun sebetulnya Abul Hasan Asy'ari sudah berlepas diri daripada keyakinan yang menyimpang. Ya. Memang beliau pernah dulu ikut ajaran Al-Kullabiyah. Ini juga contohnya. Ya, dinisbatkan kepada tokohnya Ibnu Kullab. Ya, Imam Abul Hasan Asy'ari setelah ya bertemu dengan salah satu imam ya mazhab Syafi'i yang bernama Zakaria As-Saji, beliau pindah dari ajaran Kullabiyah kepada ajaran Ahlussunnah, di antaranya menetapkan semua sifat-sifat Allah ya, bukan seperti dulu hanya 7 sifat saja. Namun intinya ini orang-orang itu menisbatkan kepada nama kelompok-kelompok mereka sendiri. Ya. Wa arbabiha. Tsumma qala wa ahlul bid'ah yantasibuna ilal maqala taratan kal qadariyah wal murji'ah. Ini diperjelas lagi, kelompok ahlul bid'ah mereka menisbatkan kepada ucapan, pernyataan atau keyakinan sesat mereka seperti kelompok Al-Qadariyah. Kenapa dinamakan Al-Qadariyah? Karena apa? Karena mengingkari takdir, menafikan kehendak Allah. Manusia berbuat tanpa ada campur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan Al-Qadariyah tu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Ini kelompok nama mereka dinisbatkan kepada keyakinan ucapan sesat mereka, yaitu nafyul qadar. Tadi kelompok Murji'ah juga sama. Murji'ah dari kata-kata arja'a yurji'u irja'an, artinya at-takhir, mengakhirkan. Yaitu mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Ya. Wa ilal qa'il tarotan. Demikian pula kelompok-kelompok sesat, mereka dinisbatkan kepada tokoh-tokoh mereka, pelopor-pelopor mereka. Seperti nanti di sini disebutkan kal Hashimiyah, wan Najariyah, wad Dharawiyah. Wallahu alam, di antara mereka Najariyah kepada kelompok Khawarij atau sekte Al-Khawarij. Atau seperti tadi kelompok Al-Jahmiyah, Al-Kullabiyah, dan seterusnya. Wa ilal fi'li. Ini beda dengan ad-da'wah salafiyah. As-salaf bukan nama apa? Individu. Namun apa? Nama generasi termulia di atas muka bumi ini setelah para al-anbiya war rusul. Bukan menisbatkan kepada perorangan, namun kepada apa? Nah, generasi yang paling mulia. Wa ilal fi'li taratan kal khawat war rawafid. Mereka kelompok-kelompok sesat dinisbatkan terkadang kepada perbuatan mereka. Seperti tadi kelompok Khawarij. Kenapa dinamakan Khawarij? Karena tadi mereka khuruj dari apa? Jamaah kaum muslimin. Mereka memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. War rawafid, Rafidah. Kenapa dinamakan Rafidah? Li'annahum yarfuduna khilafata syekhain. Karena mereka menolak kekhalifahan 2 syekh. Siapa syekh di situ? Abu Bakar wa Umar. Ya. Wa ahlu sunnah bari'un min hadin nisab kulliha. Sedangkan ahlu sunnah berlepas diri dari penisbatan-penisbatan seperti ahli bid'ah tersebut. Wa innama nisbatuhum ilal hadisi was sunnah. Sedangkan ahli sunnah nisbat mereka hanya kepada al-hadis was sunnah dan juga kepada apa? Tadi as-salaf. Beda jauh. Iya, tadi sekali lagi kelompok, namun tidak sebagaimana kelompok-kelompok sesat itu. Paham ya? Maka tidak boleh kita menolak secara mutlak. Dikatakan dakwah salafi itu kelompok. Iya kelompok. Namun al-firqah najiyah. Namun at-taifah apa? Al-mansurah. Namun kelompok yang beda dengan kelompok-kelompok sesat itu. Fabihada yu'lam al-farqul kabir baina da'wati salafiyah wa da'watil bid'iyatil ukhra. Maka dari sini kita mengetahui perbedaan yang sangat besar antara dakwah salafiyah dan dakwah-dakwah bid'ah yang lainnya. Fa inna li hadhihi da'wat ru'usan ahdatsu turuqan jadidah. Karena kelompok-kelompok sesat mereka punya
tokoh-tokoh yang membuat akidah-akidah sendiri, membuat ajaran-ajaran sendiri, hatta khalafus salafiyah al-Islam as-safi, dan mereka pun menyimpang dari Islam yang murni. Seperti tadi kelompok al-Khawarij, mereka punya akidah sendiri, boleh memberontak kepada pemimpin yang dolim, sedangkan Rasul SAW mengatakan bahwasanya alal mar'il muslim as-sam wa ta'ah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wajib untuk bersabar menghadapi kedoliman pemimpin. Man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir, barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukai, maka bersabarlah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa alla nunazil amra ahlahu. Kata Ubadah bin Sabit, kami dilarang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan. Ini bedanya kelompok sesat seperti Khawarij tadi. Demikian pula kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang lain yang mengatakan misalnya Allah di mana-mana, kelompok Jahmiyah misalnya, atau yang menolak Allah di atas al-arsy. Ini adalah apa? Akidah-akidah karangan mereka sendiri. Sedangkan Al-Quran mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Ini bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah sesat yang lain. Dakwah salafiyah, akidah mereka khususnya hanya mengikut qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Makanya dalam masalah akidah tidak ada perselisihan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, adapun kelompok-kelompok sesat itu berbeda-beda akidah mereka. Kama huwa halul Jahmiyati wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Ikhwanil Muslimin wa Ja'matit Tabligh. Kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Raisi Hafizahullah Ta'ala, dakwah salafiyah beda dengan dakwah-dakwah sesat yang lain. Kalau dakwah-dakwah sesat itu punya tokoh-tokoh yang ngarang-ngarang metode-metode baru sehingga mereka menyelisihi Islam yang murni seperti kelompok Jahmiyah, kelompok Al-Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok Jamaah Tabligh. Ini kalau mau diperinci bisa tahunan ini. Kelompok Al-Jahmiyah. Coba sekedar murojaah singkat saja. Ini pembahasan masalah akidah juga. Sebutkan 5 kesesatan kelompok Jahmiyah. 6. Ada yang ingat? Imam Ahmad punya kitab Ar-Rad al-Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Imam Ad-Darimi punya kitab Ar-Rad al-Jahmiyah. Ya. Dalam beberapa kitab hadis juga disebutkan Ar-Rad al-Jahmiyah. Ada nggak yang bisa menyebut 5 saja? Jangan banyak-banyak. Apa? Kesesatan kelompok Al-Jahmiyah. Iya, mengingkari semua nama dan sifat Allah Ahsan. Nah, baru bangun ini. Yang kedua, Asanta mengatakan Al-Quran makhluk. Yang ketiga, mengingkari Allah di atas arsy. Barakallahu fikum. Yang keempat, Ahsanta, meyakini iman hanya ma'rifah, mengenal Allah. Yang kelima, iya, meyakini Allah di mana-mana. Ahsantum, barakallahu fikum. Demikian pula di antara akidah sesat kelompok Al-Jahmiyah mengatakan akhirat tidak kekal, mengatakan surga dan neraka itu tidak kekal, dan itu masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin akidah-akidah sesat ini. Kemudian akidah Al-Mu'tazilah, atau kalau istilahnya kelompok Mu'tazilah itu punya 5 prinsip dasar. Al-usul al-khamsah. Ada yang ingat enggak? Atau ada yang tahu? Ada 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Taib. Itu mereka namakan dengan at-tauhid. Jadi jangan heran.
Kelompok Mu'tazilah juga punya istilah at-tauhid, cuma beda tauhidnya dengan Ahlussunnah. Dan ini yang sering kita sampaikan, antum harus teliti. Kelompok-kelompok sesat mereka juga mengajarkan tauhid, cuma beda maknanya. Ya. Cuma beda fokusnya. Kelompok Mu'tazilah mereka punya 5 prinsip dasar. Yang pertama namanya at-tauhid. Namun apa maksud tauhid? Ya, menurut mereka yaitu nafyus sifat. Menafikan sifat-sifat Allah. Ingin mensucikan Allah, namun kebablas sampai apa? Menafikan semua sifat Allah. Allah punya nama Al-Alim bila ilmin. Allah punya nama Hakim bila hikmah. Allah punya nama Ar-Rahman tanpa Ar-Rahmah dan seterusnya. Itu mereka namakan dengan apa? At-Tauhid. Sebagaimana kelompok Harokah, kelompok takfirin, kelompok teroris, kelompok khawarij zaman ini. Mereka menggembar-gemborkan tauhid. Namun tauhid yang mereka fokuskan, yang mereka maksudkan, tauhid hakimiyah. La hakimah illallah. Paham? Maka harus betul-betul teliti. Kemudian yang kedua, di antara ajaran sesat kelompok Mu'tazilah, bahkan termasuk prinsip dasar mereka adalah apa? Kenapa? Nah, masantum fi manzilah baina manzilatain. Kata mereka pelaku dosa besar, tidak kafir, tidak mukmin, namun ada di antara dua kedudukan. Ya, enggak mukmin, enggak kafir, namun di fi manzilah baina manzilatain. Yang ketiga, di antara usul al-Mu'tazilah apa? Hah? 6, itu masih pembahasan tadi. Dalam bab takdir, kelompok Mu'tazilah itu Qadariyah. Yaitu menafikan takdir Allah. Maka, dan mereka menamakannya dengan istilah al-adl. Keadilan. Kata mereka, ya Allah tidak mentakdirkan perbuatan jelek hamba. Dan mereka namakan dengan al-adl, keadilan. Yang keberapa ini? Yang keempat, apa? Di antara prinsip dasar Mu'tazilah. Naam, pelaku dosa besar, infadul wa'id, kekal di dalam api neraka, sebagaimana khawarij. Yang kelima apa? Hah? Menghalalkan? Ahsantum. Mereka menamakannya dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Namun dari balik amar ma'ruf nahi munkar, mereka membolehkan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu 5 dasar kelompok Mu'tazilah. Kalau nama bahasa Arabnya at-tauhid, al-adl, infadul wa'id, fi manzilah baina manzilatain, al-amr bil ma'ruf wan nahyi al munkar. Tapi ringkasnya tadi, menafikan sifat Allah, mengingkari kehendak Allah atau takdir Allah, meyakini pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Yang keempat, pelaku dosa besar di dunia statusnya fi manzilah baina manzilatain. Ada di antara dua kedudukan, tidak kafir, tidak mukmin. Dan yang kelima, membolehkan pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin atau pemimpin yang zalim. Taib, itu yang al-Mu'tazilah. Al-Asy'ariyah, apa di antara akidah sesat atau menyimpang mereka? Ya, membatasi sifat Allah hanya pada apa? 7. Dan itu pun kalau diteliti, ada perbedaannya dengan akidah ahli sunnah. Contoh, sifat al-kalam. Masih ingat enggak 7 sifat mereka? Apa saja? Sifat al-haya, kehidupan. Sifat al-ilmu. Sifat al-kalam. Sifat as-sama' wal basar, al-irada wal qudrah. Ya, menyempitkan, membatasi 7 sifat ini tidak benar karena sifat Allah, ya, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. 7 ini pun kalau mau didalami,
ada nggak beresnya. Contoh misalnya sifat al-kalam. Kelompok Asy'ariyah meyakini kalamullah itu bila sautin, tanpa suara. Kenapa mereka mengingkari suara dari kalamullah, padahal jelas Rasul dalam Sahih Bukhari, dalam hadis tentang padang mahsyar, kata Rasul SAW, wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qarubah. Kata Rasul, Allah akan memanggil penduduk mahsyar bisautin, dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Ya. Dengan terang. Tapi mereka kenapa kok mengingkari? Karena ada virus tasbih dalam otak mereka. Mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah punya sifat kalam dengan suara, maka butuh lisan, butuh pita suara. Ya, nanti serupa dengan makhluk. Paham syubhat mereka? Ya. Niat mereka ikhlas, ingin mensucikan Allah. Cuma salah caranya. Maka dibantah oleh para ulama. Kata-kata Allah berbicara dengan suara itu harus membutuhkan alat-alat seperti makhluk. Ini sudah tidak benar. Ini hanya kelaziman tadi. Halusinasi mereka saja. Karena apa? Jangankan Al-Khaliq. Antara makhluk saja yang bisa ngomong, yang bisa bicara, nggak harus butuh alat-alat tadi. Ya, entah itu apa tadi, lisan, pita suara, atau yang lainnya. Contoh apa? Mereka sendiri kalau malam Jumat membaca surat ini. Surat apa? Hah? Mereka loh ya. Nggak tahu kalau antum. Hah? Mereka membaca surat Yasin. Di akhir surat Yasin ada firman Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan berbicara. Apakah tangan punya mulut? Mana mulutnya? Hah? Mana pita suaranya? Ini makhluk saja bisa bicara pada hari kiamat, nggak harus butuh apa? Lisan, pita suara seperti manusia. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallah. Mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit-kulit kami bersaksi atas kami? Kulit-kulit menjawab, antaqanallah, Allah yang menjadikan kami berbicara. Apakah kulit punya mulut, punya lisan, punya pita suara? Enggak ada kelaziman. Sebelum hari kiamat, Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahud. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin yang akan membantai, membunuh orang-orang Yahudi. Fayakhtabil Yahudi minal haji wasyajar. Orang Yahudi akan bersembunyi berbalik bebatuan dan pepohonan. Fayakulul hajar wasyajar. Kata Rasul, pohon dan bebatuan akan ngomong berbicara. Apakah batu dan pohon punya mulut, punya lisan? Ini makhluk berbicara. Nggak harus butuh apa? Alat-alat suara tadi. Apalagi al-khaliq. Cuma tadi. Itu virus tasbih. Makanya mereka ini sebetulnya maling teriak maling. Paham ya? Mereka menuduh kita musyabbiha. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Hanya gara-gara kita menetapkan sifat Allah. Padahal mereka lah yang musyabbiha. Dengan melazimkan kelaziman tadi. Paham ya? Makanya mereka tidak mentakwil kata para ulama sebelum mereka mentasbih terlebih dahulu. Paham ya? Nah, ini sekali lagi al-Asy'ariyah. Mereka meyakini Allah punya sifat kalam, namun kalam Allah itu bila sautin. Paham? Dan kalau mau ditarik lagi pembahasan ini kepada Al-Quran, mereka sebetulnya sama dengan akidah Jahmiyah. Yaitu Al-Quran makhluk. Makanya antum
masih ingat beberapa saat yang lalu, ya tahun kemarin kurang lebih, ada tokoh, ya masih dekat dengan antum di sini, yang juga sempat masuk penjara, tersangka, yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi Muhammad. Masih ingat enggak? Hah? Ya sudahlah, kalau nggak ingat, anak ingatkan. Ya, intinya ini akidah yang masih beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Ada tokoh yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada yang membela dari dosen-dosen liberal-liberal itu. Mereka mengatakan bahwasanya ucapannya itu nggak salah. Kenapa? Karena kita punya akidah kalamullah itu ada dua. Kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Kalamun nafsi itu hanya ada pada diri Allah. Nggak ada yang tahu. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan itu pada hakikatnya kalamul lafzi yang diterjemahkan oleh malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya ya mereka ini ingin mengatakan Al-Quran yang ada ini bukan kalamullah. Ini adalah apa? Ya, karangan Nabi Muhammad SAW. Lafadznya Nabi Muhammad atau malaikat Jibril. Paham ya? Cuma mereka nggak gentle. Paham? Lebih gentlean Jahmiyah. Kalau Jahmiyah terang-terangan Al-Quran kalau mereka enggak. Al-Quran ibara'an kalamillah. Al-Quran sekarang ini pada hakikatnya adalah apa? Fotokopian kalamillah. Bukan kalamullah. Hanya hikayat. Hanya apa? Kutipan kalamullah. Paham ya? Padahal intinya sama dengan kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Namun kalamul makhluk. Tapi mereka mengatakan itu kalam Jibril, kalam Nabi Muhammad. Paham maksudnya? Ini diantara kesesatan mereka. Walakinna aktsarahum la yaqilun. Paham? Cuma yang aneh, waktu kisah kemarin itu yang Anda ceritakan ketika ada satu tokoh mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad. Antara mereka yang sama-sama asy'ariyahnya, paham? Itu beda. Ada yang hujat habis-habisan. Ini ucapan kufur, ini ucapan dan sebagainya. Padahal itu akidah mereka sendiri. Nggak paham bahwasanya akidah mereka yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Paham ya? Itulah kontradiksi ahli al-bidah. Mencela-mencelinya ahli al-bidah. Yang satu menghujat bahkan mengatakan itu ucapan kufur. Padahal itu akidah mereka sendiri yang dibela oleh tokoh mereka yang lain. Bahwasanya akidah mereka mengatakan kalamullah ada dua. Kalamul lafzi dan kalamun nafsi. Kalamun nafsi hanya ada pada diri Allah. Makanya mereka mendefinisikan. Kalau antum baca di referensi mereka. Namun jangan dibaca ya. Cuma ini yang kita hikayatkan saja. Ya, mereka ketika mendefinisikan apa itu kalamullah, mereka mengatakan al-ma'nal qa'im bin nafsi. Kalamullah itu artinya apa? Kalau bahasa terjemahan bebasnya, bisikan hati Allah. Paham? Mereka tidak mau mengatakan kalamul tadi bisautin. Al-ma'nal qa'im bin nafsi. Makanya mereka mengatakan kalamullah ada dua. Kalamun nafsi, yaitu yang ada pada diri Allah. Sedangkan Al-Quran yang tertulis sekarang di mushaf, itu pada hakikatnya kalamul lafzi yang menerjemahkannya, yang mengungkapkannya adalah kalau enggak malaikat Jibril, ya Nabi Muhammad SAW. Paham Tom? Paham enggak paham? Harus paham. Baik, itu di antara akidah Asy'ariyah dan tiga-tiganya ini ahlul kalam. Ya, apa kesesatan mereka? Sama. Ahlul kalam. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka apa? Yuqaddimul akal ala naqal. Mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini, ya saudara, makanya kita katakan kalau mau diperinci bisa tahu nanti Jahmiyah. Baik. Kemudian ikhwan muslimin. Baik, ana tanya ke antum, apa? Enggak usah banyak-banyak, 3 saja. Apa kesalahan mereka, kesesatan mereka? Sesat enggak ikhwan muslimin itu? Hah? Ikhwan muslimin sesat atau enggak? Jawab yang tegas. Hah? Kayaknya kok ragu-ragu. Hah? Yang tegas, sesat atau
batil. Sesat bin batil. Iya, harus tegas. Ikhwan muslimin. Nah, pendirinya Hasan al-Banna. Dari tarekat Sufiyah Hasafiyah. Bukan dari Wahabiyah, bukan. Iya, ini kesesatannya kalau dia dari tokohnya ya pelaku-pelaku bidah. Ya, di antaranya juga apa? Taqarrub baina Syiah wa ahli sunnah. Hasan al-Banna, ana di rumah sebenarnya punya buku judulnya Dzikrayat ya tentang istilahnya kenangannya Hasan al-Banna oleh Umar Tilmisani. Masih tokohnya Ikhwan Muslimin. Dia mengakui sendiri Hasan al-Banna dulu itu semangat untuk mendekatkan antara Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah. Paham? Makanya antum jangan heran kalau Hamas sekarang yang merupakan cabang Ikhwan Muslimin di Palestina itu apa? Ya, bergabung dan dibantu dan saling membantu, saling menghormati dengan Syiah Rafidhah. Bahkan kemarin kita apa? Ya, mendengar mungkin berita presiden mereka mati. Salah satu yang menghadirinya adalah dan juga yang memuji-mujinya tokoh Hamas. Ini sekali lagi nggak aneh. Karena apa? Dari awal pendirian Ikhwan Muslimin itu sudah apa? Ingin menggabungkan semua yang istilahnya KTP-nya Islam dengan apa? Mereka. Entah itu Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat, yang melecehkan Al-Quran dan seterusnya. Itu salah satu kesesatan apa? Mereka. Dan Hasan al-Banna sendiri punya kaidah nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'da fi ma ikhtalafna fi. Kita sering tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita toleransi tutup mata dari apa? Perselisihan di antara kita. Meskipun dalam masalah akidah enggak usah sudah, yang penting muslim, lawan kita sekuler, lawan kita komunis. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keyakinan dan kesesatan kelompok al-ikhwan al-muslimin. Kemudian juga kalau mau dibahas lagi kata ulama kesesatan mereka tidak adanya ihtimam, perhatian terhadap dakwah tauhid. Gimana mau perhatian terhadap dakwah tauhid? Tokohnya sendiri apa? Masih sering ngeramatkan kuburan. Hasan al-Banna itu. Paham ya? Tokoh-tokoh mereka ahlu khurafat, Mustafa Sibai dan sebagainya. Wallah alam dulu rasa-rasanya pernah kita kaji di sini. Wallah alam tentang masalah harokin, tentang kelompok pergerakan. Khurafat harokin. Syekh Abdul Malik Ramadhani punya buku judulnya Khurafat Harokin. Tentang khurafat-khurafatnya tokoh-tokoh harokah. Kelompok ikhwan muslimin di antaranya. Maka sekali lagi, mereka tidak ada ihtimam dengan dakwah tauhid. Cuma yang kita sekarang ini sangat amat menyesalkannya, kesesatan penyimpangan ini mulai menular kepada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah. Padahal dakwah salafiyah ciri khasnya perhatian prioritas dakwah kepada tauhid. Kesesatan kelompok-kelompok sesat itu tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Cuma na'udzubillahi min dzalik sekarang ini mulai apa? Merasuk ke dalam sebagian oknum orang-orang dai yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Maunya dakwah itu sakinah mawaddah warahmah. Kalau ngaji tauhid, ngaji akidah, ngelarang orang syirik, itu nanti memecah belah umat, nanti followernya berkurang. Paham? Ini sama saja dengan kelompok apa? Ikhwan muslimin yang tidak mau mendakwakan apa? Tauhid. Bahkan lebih parah dari itu. Ada yang nyinyiri dakwah tauhid. Bahkan ini cerita langsung dari salah satu murid ana waktu itu. Dia dikirim ke sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren itu ia menisbatkan kepada dakwah salafiyah. Baru katanya dia datang disambut dengan kata-kata Uintiyah, muridnya Abdurrahman Thayyib yang hanya ngajar tauhid. Paham? Jadi orang ngajar tauhid itu suatu yang apa? Aib menurut mereka. Ini yang ngomong bukan orang luar loh. Paham ya? Ini
guru ustadz di pondok yang ngaku ahlu sunnah. Tapi apa? Nyinyiri dakwah tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan juga fenomena mengatakan dakwah sekarang itu enggak harus dengan tauhid. Masa orang enggak bisa salat diajari tauhid dulu? Na'udzubillahi min dzalik. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalau dulu ulama mengecam dakwah ikhwan muslimin diantaranya karena mereka tidak memprioritaskan dakwah tauhid. Loh kok sekarang orang-orang yang ngaku pengikut dakwah salafiyah ikut-ikutan nyinyiri dakwah at-tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Itu diantara kesesatan kelompok al-ikhwan al-muslimin. Demikian pula Jamaatut Tabligh. Sama dengan ikhwan muslimin, tidak ada ihtimam dengan dakwah. Jangankan ihtimam, memprioritaskan. Mereka sendiri nggak paham apa arti la ilaha illallah. Sama dengan ikhwan muslimin. Tokoh mereka Sayyid Qutb. Memiliki akidah, keyakinan. La ilaha illallah artinya la hakima illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Alhamdulillah sudah pernah kita tulis sebuah buku menyelami samudra kalimat tauhid dan kita bahas ucapan tersebut la hakima illallah. Mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada hakim kecuali Allah. Makanya mereka mengatakan yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad layak dibom dan seterusnya. Kenapa? Tadi sudah salah dalam mengartikan la ilaha dan itu kesalahan fatal sampai terjadi terorisme gara-gara ini. Paham ya? Kelompok Jamaah Tabligh mengartikan la ilaha illallah sama dengan kebiasaan orang sekarang la khaliqa illallah. Dan itu tercantum dalam istilah mereka al-usulus sittah. Mereka punya istilah 6 prinsip dasar. Di antaranya kalimatun thayyibah. Ucapannya, slogannya bagus, ucapan yang baik. Yaitu apa? La ilaha illallah. Kemudian mereka mengartikan la ilaha illallah itu adalah mengeluarkan keyakinan yang rusak tentang apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau sudah salah dalam masa ini fatal akibatnya. Maka tidak heran kalau mereka jatuh ke dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Di markas mereka ada kuburan yang dikeramatkan. Demikian pula dakwah-dakwah mereka tanpa ilmu. Sedangkan Allah berfirman, Qul hadi sabili adu ilallah ala basir ana wa may taba'ani. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basir di atas ilmu. Sedangkan mereka baru tobat langsung khuruj 3 hari, 40 hari atau yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mau menyampaikan agama ketika orang itu jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian kata Syekh, wa fi hadzal mastur sayakunul kalam insyaallah anis salafiyah fi muhimmat. Sekarang kalau bisa dikatakan ini bab yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan poin-poin penting tentang ad-da'wah salafiyah. Al-muhimmat. Al-muhimmatul ula. Poin yang pertama, as-salafiyatu ta'ni al-islam alladzi kana alaihi as-sahabatu wat tabi'un. Ini poin penting yang pertama, bahwasanya as-salafiyah itu maksudnya adalah Islam yang sesuai dengan ajaran para sahabat dan para tabi'in. Bukan asal Islam begitu saja, namun salafiyah adalah Islam ala sahabat Rasul, ala para tabi'in. Itu yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin dan juga kepada yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Dan ini sekali lagi sudah kita sampaikan dari awal. Jangan hanya ikut-ikutan. Lagi tren dakwah salafiyah ikut. Padahal nggak tahu apa itu dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu yang penting sakinah mawaddah warahmah. Bukan. Dakwah salafiyah ini paling utama dakwah
yang sesuai dengan ajaran para sahabat, para tabi'in. Dan kalau kita kembali kepada dakwah para sahabat, seperti yang Rasul ajarkan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, jadikan dakwahmu pertama kali tentang la ilaha, tentang tauhid. Ini dakwah salafiyah. Ya, makanya beda dengan dakwah ikhwan muslimin yang tidak memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Kemudian kata beliau, inna salafiyah ta'ni ittiba'al kitabil aziz wa sunnati sahihah bifahmi salafil ummah. Ini kesimpulannya. Kalau Anda ditanya apa itu dakwah salafiyah? Dakwah salafiyah adalah dakwah seruan kepada Al-Quran atau untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul yang sahihah dengan pemahaman para salaf. Ini ya, secara ringkas apa itu dakwah salafiyah? Yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Dalilnya surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Intinya dalam ayat itu ada kata-kata ya, wa may yushaqiq rasul, yang menyelisih Rasul. Artinya di sini harus mengikuti Rasul. Kalau menyelisihi ada azabnya. Demikian pula menyelisih jalan orang beriman, alias kewajiban setiap muslim muslimah mengikuti jalan mukminin, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah salafiyah, ittiba'ul kitab wa sunnah wa bifahmi salafi as-salih. Dalilnya juga surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Intinya kata-kata walladzina taba'um bi ihsan. Inilah ya dakwah salafiyah, inilah as-salafiyun yang mengikuti al-muhajirin wal ansar bi ihsan dengan baik. Ya, terutama dalam pembahasan al-aqidah. Karena yang bisa membedakan antara ahli bidah dengan ahli sunnah yang paling pokok dalam pembahasan apa? Al-aqidah. Usulu ad-din. Qala Imam Ahmad fi usuli sunnah. Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam kitab beliau Usulu Sunnah. Usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami yaitu ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul dan mengikuti jejak mereka. Bahkan ini ucapan pertama beliau dalam kitab Usulus Sunnah. Bahwasanya inilah manhaj salaf, inilah dakwah salafiyah al-firqah najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu apa? Berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Dan ini yang membedakan dengan yang lain. Ya. Yang lain juga kadang keluar-keluar Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahkan sang pemusik itu. Tahu sang pemusik? Asy'ara itu. Ya. Itu kan kalau kajian, ya di belakangnya ada tulisan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma pemahamannya ya dengan pemahaman otaknya sendiri. Buktinya tadi. Siapa dari salaf yang menafsirkan syu'ara dengan apa? Musik. Al-Quran dan Sunnah. Iya dia pakai Al-Quran syu'ara. Tapi dia tafsirkan dengan apa? Otaknya sendiri.
Kalau ditanya mana salafnya, salaf sudah paham. Ya mana pahamnya di mana? Buktinya. Paham ya? Omdo aja. Nah, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasulullah sallallahu. Ini jurang pembeda, jurang pemisah antara dakwah salafiyah dengan yang lain. Ya, contoh dalam masalah akidah misalnya. Contoh tadi sang pemusik itu. Ya, dia apa? Mengingkari Allah di atas al-ars istiwa di atas ars, sedangkan jelas-jelas ya para sahabat, para salaf seperti Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan Ar-Rahman ala istawa, istawa artinya ala wartafa, Mujahid, Abul Aliyah. Ya, mana itu? Ya, as-salaf di mata mereka. Enggak ada Quran dan Sunnah. Namun apa dengan pemahaman otak mereka sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ya, demikian pula dalam pembahasan-pembahasan akidah yang lain. Maka sekali lagi, ini yang paling pokok dalam prinsip dakwah salafiyah. Makanya dikatakan dakwah salafiyah, ini ikut salaf. Ya, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini yang ditekankan. Kalau hanya qala Allah wa qala Rasul, ya, maka banyak kelompok-kelompok sesat yang mengaku-ngaku qala Allah wa qala Rasul. Paham? Namun apa? Dengan pemahaman mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri. Ataupun dakwah salafiyah ini bifahmi salafi as-saleh. Nah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa innamal muttaba' fi isbati ahkamillah kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabirus sabiqin al-awwalin. Sesungguhnya yang diikuti dalam menetapkan hukum-hukum Allah adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, dan jalannya orang-orang yang terdahulu. As-sabiqin al-awwalin. La yajuzu isbatu hukmin syar'iyyin biduni hadil usulis salasah. Tidak boleh menetapkan hukum syariat tanpa tiga prinsip ataupun dasar ini. Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman para salafus saleh, nassan wastimbatan bihalin, entah secara nas terang ataupun dengan istimbat atau isyarat. Dan ini yang juga seperti kita sampaikan tadi dalam pembahasan akidah. Syekhul Islam mengatakan al-i'tiqad laisa li wa laisa liman huwa a'la minni. Akidah itu bukan karanganku, bukan karangan orang yang lebih senior dariku. Wa innama yu'khad min kitabillah wa min sunnati rasulillah wa ma ajma' alai salaful ummah. Namun akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari ijma' para salafu as-saleh. Ini dakwah as-salafiyah. Inilah ahlu sunnah. Sebagaimana kata tadi Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul. Kemana sunnah itu apa? Berputar. Ya, sunnah Rasul dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Idza kana kadzalik fahuwa manhajun ma'sum. Kalau sudah diketahui dakwah salafiyah, manhaj salaf itu hanya qala Allah wa qala Rasul dengan pemahaman para salaf, maka ini adalah manhaj yang maksum. Ini metode yang maksum, yang suci dari kesalahan. Kenapa? Li'anna manhajun ilahiyun rabbani. Karena ini adalah manhaj yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man azhara mazhab as-salaf. Tidak tercela orang yang menampakkan mazhab salaf, wantasaba ilaih, dan menisbatkan kepadanya, wa'tazza ilaih, dan berbangga dengannya. Bal yajibu qablu dzalika bil ittifaq. Bahkan wajib menerima hal ini dengan kesepakatan. Fa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqa. Karena mazhab salaf, manhaj salaf itu tidaklah kecuali benar. Ini yang ditekankan masalah manhaj metode, yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, itu maksum, itu tidak mungkin salah, itu pasti benar. Cuma ya, orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf, mazhab salaf itu tidak mesti
Bedakan antara manhaj salaf dengan orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Individu enggak ada yang masum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manhaj ini yang pasti benar. Karena apa? Manhaj salaf, qala Allah wa qala Rasul wa qala apa? Sahabat. Enggak mungkin Al-Qur'an salah, enggak mungkin sunnah salah, enggak mungkin ijma' salaf salah. Ini manhaj yang apa? Al-ma'sum. Ini yang wajib kita pegang erat, yang wajib kita sampaikan kepada umat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan apa dikatakan seseorang itu keluar dari manhaj salaf, Ustaz? Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah, Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah mengatakan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khaslatan minha wa lam yu'min biha wa lam yakul biha lam yakun min ahliha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di antara prinsip akidah yang barang siapa meninggalkan salah satu dari prinsip tersebut, dia tidak mengimaninya, dia tidak mau mengatakannya, maka dia bukan termasuk ahliha, bukan termasuk ahlu sunnah. Ini di antara apa? Cara mengetahui kapan orang itu keluar dari ahlu sunnah, kalau menyimpang dari salah satu prinsip-prinsip ahli sunnah. Dari mana kita tahu prinsip-prinsip ahli sunnah? Ya dari kitab akidah. Apa di antaranya? Mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Imam Ahmad sendiri mengatakan dalam Ushul Sunnah di bab-bab akhir, beliau mengatakan manintaqasa ahadan min ashabi Rasulullah SAW au abghadahu bihadatsin kana minhu au zakara masawi'ahu kana mubtadi'an. Kata beliau, barang siapa mencela satu saja dari sahabat Rasul, atau dia membencinya karena suatu sebab, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, maka kana mubtadi'an, dia ahlil bid'ah. Paham ya? Demikian pula salah satu prinsip ahli sunnah menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Presiden atau raja atau khalifah tidak boleh mencaci makinya. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Ya, demikian pula para ulama ketika membahas masalah al-khuruj 'alal hakim, memberontak kepada pemimpin, seperti yang kita isyaratkan tadi. Memberontak ada dua, dengan senjata dan dengan apa? Dengan Imam Ahmad juga dalam kitab Ushulus Sunnah mengatakan, la yahillu li ahadin an yakhruja 'ala sultan faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi'. Tidak halal mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang melakukannya, dia ahli bid'ah. Itu yang menyimpang dari salah satu prinsip-prinsip ahli sunnah, maka dia bisa dikatakan sebagai ahli al-bid'ah, keluar dari manhaj as-salaf. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Dalam kajian uraian Ustaz, saya sudah membuka beberapa kelompok yang menyimpang atau boleh dikatakan tersesat. Dan memang dikatakan bahwa umat Islam nanti akan terbagi dalam 73 kelompok. Hanya satu yang nanti selamat, yaitu akan masuk surga. Kalau kelompok agama lain seperti Nasrani atau Yahudi itu kan sampai 72, tapi tidak ada dikatakan situ ada yang masuk surga. Yang menjadi pertanyaan kami, untuk memilih satu ini dari 73 ini kan bukan pekerjaan mudah dan gampang, bukan seperti membalik telapak tangan. Tapi harus berhati-hati dan harus betul-betul menguasai ilmu yang ada pada yang satu yang selamat ini. Dan menjadi pertanyaan bagaimana tuntunannya ini. Yang dapat kita ambil untuk menjadi pegangan bahwa betul-betul kita ini memilih yang benar, yang selamat.
Mohon penjelasan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama hadis perpecahan umat. Sataftariqu hadhil umma ala 33 firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika Rasul ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Yang satu itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka kalau kita mau mencari yang satu ini, yaitu tadi pada manhaj salaf, pada dakwah salafiyah. Seperti kita sampaikan, dakwah salafiyah hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Inilah yang Rasul katakan ciri kelompok yang selamat, al-firqah najiyah, yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Ya, maka kalau kita menginginkan yang satu ini, yang pertama, belajar akidah salaf. Contoh tadi, belajar kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad misalnya, Syarh Sunnah Imam Barbari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, ya, dan seterusnya dari akidah ulama salaf agar kita bisa tetap tegar istiqomah di atas ma'ana alaihi wa ashabi. Dan dalam prinsip kita beragama seperti yang kita tekankan tadi, dalam ibadah, dalam apapun dakwah hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ini kalau kita mau selamat ma'ana alaihi wa ashabi, dan jangan pernah berpaling dari ma'ana alaihi wa ashabi. Paham insyaallah ya? Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.